Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين مسلمات rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, masih memberikan kepada kita kemampuan untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam, yaitu menjalankan salat berjamaah di masjid. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, bahkan meneteskan darahnya, hingga sampailah agama yang mulia ini di dalam lubuk hati kita. Sampailah agama yang mulia ini ke tanah air kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat menjalankan ibadah salat di dalam masjid Allah, menjalankan ibadah, duduk dalam majelis ilmu. Itu semua merupakan berkat perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dari sekian banyak orang-orang yang terlahir di muka bumi ini, kita di antara orang-orang yang memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan kita bersyukur bahwa kita berada di atas agama yang mulia, yaitu agama Islam. Kemudian jemaah sekalian, di antara nikmat yang harus kita syukuri juga, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunda daripada ajal kita dan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 10 atau beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Maka kami ingin menyampaikan targhib yang kaitannya dengan persiapan untuk berjumpa dengan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa di bulan suci Ramadan. Ada sebuah kisah yang sangat agung yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi
radhiyallahu anhu pernah bermimpi tentang dua orang sahabat yang meninggal dunia. Jadi Talhah bin Ubaidillah ini memiliki dua orang sahabat yang dimana sahabat ini yang satu merupakan orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengikuti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati di medan pertempuran. Sedangkan yang satunya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sampai 1 tahun. Di mana orang yang kedua ini adalah di antara orang yang biasa-biasa saja ibadahnya. Kemudian sepeninggal dua orang sahabat ini, kemudian Talhah memimpikan mereka berdua sedang berada di depan pintu surga. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika dua orang ini dipanggil, maka orang yang dipanggil pertama kali untuk masuk pintu surga adalah orang yang kedua. Sedangkan orang yang pertama dipanggil untuk masuk ke dalam surga lebih terlambat dibanding orang yang sahabat yang kedua tadi itu. Kemudian para sahabat Nabi mendengar cerita dari Talhah sampai terheran-heran, bagaimana bisa orang yang mati di medan perang berada fi sabilillah dia masuk surganya terakhir dibandingkan sahabatnya yang ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian berita ini membuat gaduh di antara para sahabat Nabi SAW. Sampai berita itu ke telinga Rasulullah SAW, dan Talhah pun menceritakan kisah dari mimpinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah orang yang mati di ranjang itu, maksudnya orang yang kedua ini adalah orang yang diberikan usia 1 tahun lebih lama dibandingkan sahabatnya yang mati di medan perang. Kemudian dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, kemudian dia mendirikan salat qiyamul lail, begini dan begitu. Rasulullah menyebutkan jumlahnya. Dan dia melakukan amal-amal soleh yang lainnya di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, ya, jarak antara orang tersebut dengan temannya yang mati di medan perang, jaraknya antara langit dan bumi, kata Rasulullah SAW. Ya. Lantaran dia mendapatkan usia yang lebih lama dan dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang baik amal perbuatannya. Jadi jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di tahun ini pada bulan suci Ramadan 1400 berapa? 46 Hijriah. Ya. Maka jadikanlah bulan Ramadan tersebut sebagai ladang meraup keuntungan yang sangat besar. Itu. Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada siapa saja yang diinginkan kebaikan pada dirinya. Kemudian berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia berpuasa di dalamnya, dia mendirikan qiyamul lail pada malam-malamnya, memperbanyak tilawatul Quran, kemudian dia bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat jamaah sekalian ya, bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka wajar ketika
orang yang dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia mendirikan amal soleh di dalamnya, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan yang baik amalannya. Jadi jangan sebaliknya, panjang umur tapi buruk amal solehnya, atau mungkin tidak ada amal solehnya, menyia-nyiakan waktunya begitu saja, tidak menjadikan waktunya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tertipu dengan hawa nafsunya, dia tertipu dengan dunianya. Seorang pedagang tertipu dengan dagangannya, seorang pegawai tertipu dengan pekerjaannya, seorang anak tertipu dengan hari-harinya, permainannya, dan lain sebagainya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya jemaah sekalian, jika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang berlinangan dosa, tentunya kita sangat berharap bahwa dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa yang kaitannya dengan sesama manusia? Apakah dosa yang kaitannya dengan keluarga kita? Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu sudah diampuni. Itu yang kita harapkan. Maka ketika seseorang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jadikan itu sebagai bulan-bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk memperbaiki diri. Maka jemaah sekalian, ketika kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa ini, tentunya kita membutuhkan persiapan. Ketika kita kedatangan tamu di rumah kita, pasti kita melayani tamu tersebut. Setidak-tidaknya rumah kita sudah dalam keadaan bersih ketika tamu itu masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kita suguhkan dengan hidangan-hidangan yang bisa dinikmati. Maka tamu yang istimewa yang datang kepada kita, jangan sampai dia lewat begitu saja. Jangan sampai dari Ramadan yang Allah berikan kepada kita terlewat begitu saja. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Betapa Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengulangi kesalahan kita di waktu-waktu yang sudah kita lewati, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Makanya wajar ketika bulan suci Ramadan itu disebut dengan madrasah, bulan madrasah, bulan pendidikan. Makanya ketika bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah di dalam mendengarkan nasihat-nasihat atau memperbanyak daripada membaca Al-Quran dan mentadaburi dari maknanya, bukan hanya sekedar membaca. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang sampai mati tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Maka jangan sampai kita seperti itu. Atau mungkin sampai mati tidak bisa baca Al-Quran. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa saja itu? Mubazir. Sampai di usianya
yang ke-20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dilewati, tidak bisa membaca Al-Quran. Ada kesempatan untuk belajar, tapi tidak digunakan kesempatan tersebut. Maka apa yang bisa kita jawab ketika kita sudah berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Petunjuk yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, kita tidak mampu untuk membacanya. Ya. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita bersiap-siap. Jadikan bulan puasa itu, bulan suci Ramadan itu sebagai bulan mendidik diri kita, membiasakan kita untuk melakukan amal soleh. Maka kata Imam Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ada dua perkara yang wajib diwaspadai oleh seorang muslim. Ada dua perkara yang wajib diwaspadai. Di antara dua yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala adalah ketika kewajiban itu telah datang, akan tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan seseorang dalam menjalankan ketaatan yang sudah diwajibkan kepada seseorang, maka ini merupakan aib yang sangat buruk. Kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Bagi mereka yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa, maka orang tersebut dikhawatirkan keimanannya. Ya. Ketidaksiapan seseorang menjadi celaan buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba Allah diciptakan ke muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika kewajiban itu telah diwajibkan kepada dirinya, tetapi dia tidak mampu untuk menjalankannya dengan alasan ini dan itu, maka itu merupakan aib, ya, yang sangat buruk, yang akan akibat buruknya akan dirasakan sendiri bagi dirinya. Maka jemaah sekalian, akibat buruk dari meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kelemahan untuk menjalankan kewajiban dan terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang usianya sampai di bulan suci Ramadan, tapi dia terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, maka orang ini termasuk orang-orang yang rugi dan orang-orang yang tercelah. Karena ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam bulan suci Ramadan memiliki orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Dari 30 hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di bulan suci Ramadan itu, setiap malamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Si fulan bebas, catatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bebas dari neraka. Dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala seperti ini ketika dilewatkan oleh seorang hamba, maka ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Bukankah orang yang sukses itu adalah orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka? Dan ketika di antara teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala hapus namanya dari daftar orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan kita namanya masih terpampang besar di daftar orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan, ya, keburukan ketika seseorang tidak memanfaatkan, ya, waktu dengan sebaik-baiknya, berjumpa dengan keberkahan tetapi tidak mendapatkan keberkahan, berjumpa dengan bulan ampunan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan kebaikan tapi sedikit pun
tidak ada kebaikan yang ditorehkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka jemaah sekalian, ketika disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan suci Ramadan. Rasulullah adalah orang yang banyak beribadah, akan tetapi ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah jauh lebih banyak ibadahnya. Maka ini hendaklah menjadi contoh bagi kita. Para sahabat Nabi memperbanyak dari amal solehnya. Maka orang-orang yang tidak bersiap, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika orang mau berlomba, mengikuti suatu perlombaan, pasti dia akan melakukan pemanasan atau persiapan sebelum lomba itu dimulai. Ada yang persiapannya 1 minggu, ada yang persiapannya 1 bulan, ada yang persiapannya berbulan-bulan. Untuk apa? Agar dia bisa menjadi seorang pemenang. Sedangkan kita menghayal ingin menjadi pemenang di bulan suci Ramadan, tapi di bulan Rajab tidak bersiap-siap, di bulan Sya'ban tidak siap-siap, tidak mempersiapkan diri. Maka apa yang akan kita petik di bulan suci Ramadan kalau kita tidak bersiap-siap, kalau kita tidak mempersiapkan diri menjumpai bulan yang begitu mulia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah. Allah mengatakan, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanu lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada wa la tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'ud awwal marrah faq'udu ma'al khalifin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang celaan bagi mereka orang-orang yang tidak bersiap-siap ketika ada panggilan jihad. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang yang tidak memiliki niat, keinginan yang kuat untuk berangkat jihad, padahal jihad sudah diwajibkan bagi mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, wahai Muhammad, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh-musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang untuk kali yang dari sejak kali pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jemaah sekalian, renungkanlah ayat ini. Ayat ini memiliki hikmah yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada mereka orang-orang yang ketika diwajibkan sesuatu tapi dia tidak siap untuk menjalankannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan, menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin ada yang sudah berpikir ketika bulan suci Ramadan sudah dekat, sudah merasa bahwa puasa itu menjadi beban. Ya, harus berpuasa, harus membayar zakat, ya, tidak boleh makan dan minum dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan orang-orang yang akan berperang karena tidak ada persiapan. Akan tetapi jemaah sekalian, apabila seseorang bersiap-siap untuk menunaikan suatu amal ibadah, ketika dia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati, maka Allah Subhanahu wa taala terlalu mulia untuk menolak dari hamba-hambanya yang menghadapnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjuang
di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi jemaah sekalian, ketika seseorang berlapang dada dengan kewajiban, dengan beban syariat yang diberikan kepada dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan kemudahan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mendirikan salat di masjid? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati ini menjadi rindu ketika setiap azan dikumandangkan di masjid untuk menjalankan salat 5 waktu? Siapa yang bisa membuat hati kita ini rindu untuk menjalankan ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah bersiap, orang-orang yang sungguh-sungguh, hatinya sudah, tekadnya sudah kuat, hatinya sudah ridha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan jalan kemudahan itu. Maka tidak ada rasa berat ketika seseorang menjalankan qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan, ketika imam membaca ayat-ayat yang panjang, ketika sholatnya dilakukan di malam hari. Ya. Karena kadang-kadang orang mencari masjid yang sholatnya cepat, ya, mau buru-buru, mau cepat selesai. Padahal Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Coba tanya kepada para ulama, buka buku-buku tafsir, malam Lailatul Qadar itu terletak di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Tidak ada malam Lailatul Qadar itu di bulan Sa'ban, di bulan Rajab, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar ada setiap malam, wah, perlu dipertanyakan itu. Ya. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang nyeleneh. Banyak orang-orang yang beragama menurut hawa nafsunya. Pergi haji di dalam gua, naik haji di atas gunung, ya, pergi haji ke Irak, pergi haji ke Yaman, aneh-aneh saja, ya. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menggapai keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Maka jemaah sekalian, berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak layak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak layak mendapatkan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Banyak di antara manusia yang mengikuti hawa nafsunya, sudah terbiasa selama 11 bulan melakukan maksiat. Di bulan suci Ramadan kebiasaan itu masih ada, ya. Kebiasaan mengumbar maksiat, melakukan dosa masih terus dilakukannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditutup hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am, Allah mengatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka dahulu sebelum mereka beriman, dan kami biarkan mereka bergelimangan di dalam kesesatan. Jadi jemaah sekalian, ketika hati kita susah untuk mendapatkan nasihat, bukan karena si penasihatnya yang kurang pintar, tapi hati kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati ini susah untuk dinasihati,
berat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi hati kita yang ditutup hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa berat untuk menjalankan ibadah, hati-hati jamaah sekalian. Mungkin kita di antara orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa berat menjalankan salat subuh, salat isya, qiyamul lail, berat dalam menjalankan puasa. Ya, hati-hati, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini menjadi ilmu baru bagi kita. Meskipun materi ini disampaikan di akhir-akhir bulan Sya'ban, ya mudah-mudahan umur kita bisa disampaikan pada bulan puasa tahun depan lagi, supaya bulan Sya'ban tahun depan kita bisa terbiasa untuk menjalankan puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, memperbanyak puasa. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Walam arahu sha'iman." Sesungguhnya aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari 1 bulan sebanyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'banu kullahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Ya, di dalamnya beliau berpuasa, maksudnya puasa sunnah, ya, sebulan penuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berpuasa di bulan Sya'ban, ya, tidak berpuasa kecuali sedikit. Jadi Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid. Nah, itu yang Rasulullah SAW kerjakan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah memperbanyak taubat sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Banyak istighfar jamaah sekalian. Bukankah rasa berat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan? Itu. Kenapa lisan kita susah untuk berzikir? Karena lebih sering untuk digunakan mencela. Ya. Makanya lisan ini berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa. Kenapa kaki ini susah untuk melangkahkan kaki ke masjid? Karena bisa jadi kaki itu lebih suka melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bini Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap keturunan anak Adam itu adalah banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan memperbanyak taubat. Dan juga tentunya di bulan suci Ramadan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, agar termasuk di antara orang-orang yang terhapus dari catatan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika kita sudah masuk di bulan suci Ramadan itu, banyak-banyak memohon ampun. Dan tentunya memohon ampun ini
dilakukan kapan saja, bukan hanya di bulan suci Ramadan atau ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Karena seburuk-buruk orang itu adalah orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan suci Ramadan saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama salaf, beliau mengatakan bi'salil qaumil ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Jadi dia rajin sholat hanya di bulan suci Ramadan. Ya, dia rajin beristighfar hanya di bulan suci Ramadan. Di luarnya tidak. Maka jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan dan puasa pada bulan suci Ramadan sebagai peningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi tujuan diwajibkannya puasa kepada kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi kewajiban puasa itu dibebankan kepada orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar mereka bertakwa. Tidak ada lain kecuali itu saja. Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah sekalian, mari kita mempersiapkan diri ini dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal saleh di bulan Sya'ban. Mulailah buka mushaf Al-Qur'annya. Ya. Mulai membaca Al-Qur'annya lagi. Ulang-ulangi hafalan Al-Qur'annya lagi. Ya. Kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah salat sunnah dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan persiapan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada kita di bulan suci Ramadan. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam menjalankan setiap ketaatan di setiap harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam setiap langkah kaki kita. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.